Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Heboh ramai-ramai, ratusan purnawirawan TNI Polri meminta Komisi HAM PBB untuk turun tangan kasus yang terjadi di Indonesia. Ratusan purnawirawan TNI Polri Peduli Bangsa mendesak agar dibentuk tim pencari fakta independen yang melibatkan Komisi HAM dari PBB. Desakan dibentuknya TPF independen mengingat hingga saat ini masih juga misterius terkait penembakan 6 anggota Laskar FPI pengawal Imam Habib Rizik Syihab. Komnas HAM dalam dan juga luar negeri serta Komisi HAM PBB harus segera turun tangan. Penembakan 6 anggota Laskar FPI itu harus diungkap dengan jujur, adil, benar, bertanggung jawab dan juga terbuka. Begitu kata Majen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman mewakili ratusan purnawirawan TNI Polri Peduli Bangsa melalui pesan elektronik yang diterima oleh redaksi pada hari Selasa 28 Desember. Mewakili 250 purnawirawan TNI Polri lainnya. Majen TNI Purnawirawan Dedi Budiman yang merupakan mantan staf ahli Panglima TNI ini mengatakan, pengungkapan kasus penembakan 6 anggota FPI perlu dilakukan oleh tim independen demi kepastian hukum. Jika terbukti terjadi pelanggaran hukum, maka Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kapolri Jenderal Idham Aziz, Kepala BIN, berikutnya juga Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku. Dedi berpandangan HRS dan FPI bukanlah musuh negara, tetapi HRS dan FPI adalah pejuang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, pejuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, pejuang untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI yang ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun 1945. HRS dan Laskar FPI adalah mitra pemerintah dalam membangun akhlak sesuai Pancasila. HRS dan Laskar FPI bukan pelaku kejahatan, bukan pelaku makar, bukan teroris, bukan bos narkoba, bukan koruptor dan juga bukan musuh negara. Selain Dedi, purnawirawan yang menyatakan sikap bersama diantaranya adalah Brigjen Erkun Priyambodo, Lejen Yayat Sudrajat, Letkol Soekardi, Kolonel Purnawirawan Sudarmanto, dan AKBP Izzat Saputra. Benarkah Jokowi disebut tak berkemampuan, tapi punya daya rusak oleh peneliti Australia? Sebuah gambar tangkapan layar di dalam artikel dengan judul peneliti Australia sebut Jokowi presiden tak berkemampuan, tapi memiliki daya rusak, beredar di Facebook. Artikel itu dimuat pada 4 September 2020. Di dalam gambar tersebut terdapat pula tulisan ADN Today News. Ada pula foto Presiden Jokowi yang berkemeja putih sedang duduk. Unggahan tersebut dibagikan oleh salah satunya akun Nazril Faturrahman pada 7 September 2020. Akun ini pun menuliskan sebuah narasi, yaitu peneliti Australia sebut Jokowi presiden tak berkemampuan, tapi memiliki daya rusak. Wah, radikal nih peneliti Australia. Banser mana banser? Gak bisa dibiarkan nih, masa presiden macam Jokowi dibilang memiliki daya rusak? Kurang ajar memang dia. Ayo pengikut Jokowi kerahkan pasukan kepung Australia. Lalu benarkah peneliti Australia menyebut Jokowi sebagai presiden tak berkemampuan, tapi memiliki daya rusak? Berdasarkan sebuah penelusuran dari tim Cek Fakta, gambar tangkapan layar artikel yang memuat judul peneliti Australia sebut Jokowi presiden tak berkemampuan, tapi memiliki daya rusak adalah hasil suntingan. Situs ADN Today tidak pernah memuat artikel dengan judul tersebut. Mula-mula Tempo memasukkan kata kunci Jokowi dalam kolom pencarian situs ADN Today. Lewat cara ini ditemukan satu artikel dengan foto Jokowi yang identik dengan foto dalam gambar tangkapan layar itu. Namun artikel asli berjudul peneliti Australia sebut Jokowi seperti wali kota di Istana Presiden. Artikel itu dimuat oleh ADN Today pada 4 September, sama dengan tanggal yang tertera dalam gambar tangkapan layar tadi. ADN Today pun mempublikasikan ulang artikel tersebut dari sebuah situs media Tribun News yang menggunakan judul yang sama, yakni peneliti Australia sebut Jokowi seperti wali kota di Istana Presiden.
Artikel di Tribun News itu bersumber dari berita di situs media ABC Indonesia. Berita ini berisi hasil wawancara ABC Indonesia dengan Ben Bland, Direktur Program Asia Tenggara di lembaga Lowy Institute. Bland menjelaskan soal buku terbarunya yang berjudul Man of Contradictions, Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia. Dalam buku setebal 180 halaman itu, Bland memaparkan bagaimana seorang pembuat mebel berhasil menangkap imajinasi bangsa Indonesia tentang sosok pemimpin yang diidam-idamkan, namun juga penuh dengan kontradiksi. Kontradiksi tidak sepenuhnya konsep yang negatif, tapi menyiratkan Jokowi sedang bertarung untuk mendamaikan banyak persoalan. Begitu kata Bland. Namun saat memasuki periode kedua, sosok yang sebelumnya menawarkan diri bukan bagian dari elit politik ini telah berubah menjadi elit yang membangun dinasti politiknya sendiri. Sosok yang pernah dipuja karena reputasinya yang bersih, malah telah memperlemah lembaga pemberantasan korupsi, memicu aksi demonstrasi mahasiswa dan juga pelajar. Begitu kata Ben. Kelemahan kepemimpinannya terungkap pada krisis COVID-19. Pemerintah hanya menunjukkan jejak-jejak buruk, tidak menghargai pendapat pakar kesehatan, tidak mempercayai gerakan masyarakat sipil, dan gagal membangun strategi terpadu. Sinopsis mengenai buku Bland itu juga dimuat dalam situs resmi Law Institute. Tertulis dalam laman tersebut bahwa Jokowi merupakan sosok presiden perwujudan kontradiksi mendasar dari Indonesia modern. Dia terjebak antara demokrasi dan juga otoritarisme, keterbukaan dan juga proteksionisme, serta Islam dan juga pluralisme. Dari gubuk tepi sungai hingga istana presiden, Joko Widodo naik ke puncak politik Indonesia dengan gelombang harapan perubahan. Namun 6 tahun masa kepresidenannya, mantan pembuat furnitur ini berjuang untuk mewujudkan reformasi yang sangat dibutuhkan Indonesia. Meski menjanjikan untuk membangun Indonesia menjadi kekuatan Asia, Jokowi begitu ia dikenal tersendat di tengah krisis COVID-19 hingga gerakan massa Islamis. Man of Contradictions, biografi berbahasa Inggris pertama Jokowi, berpendapat bahwa Jokowi adalah presiden perwujudan dari kontradiksi mendasar dari Indonesia modern. Dia terjebak antara demokrasi dan otoritarisme, keterbukaan dan juga proteksionisme, Islam dan pluralisme. Kisah luar biasa Jokowi menunjukkan apa yang mungkin terjadi di Indonesia, dan itu juga menunjukkan batasannya. Berdasarkan pemeriksaan tadi, klaim bahwa peneliti Australia menyebutkan bahwa Jokowi sebagai presiden tak berkemampuan, tetapi memiliki daya rusak itu adalah keliru. Gambar tangkapan layar yang dimuat klaim tersebut merupakan hasil suntingan dari berita di situs IDN Today yang berjudul peneliti Australia sebut Jokowi seperti wali kota di Istana Presiden. Peneliti yang dimaksud adalah Ben Bland, juga tidak menyebut Presiden Jokowi tidak berkemampuan dan memiliki daya rusak. Sebagaimana yang tertulis dalam bukunya Man of Contradictions, Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia, Bland menyebut Jokowi sebagai sosok presiden yang penuh dengan kontradiksi. Namun, menurut Bland, kontradiksi tidak sepenuhnya merupakan konsep yang negatif.